Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rafli dengan NPM akhir 176. Perkenalkan, nama saya Arzintanur Azizawatri Wahyuni dengan NPM akhir 166. Perkenalkan, aku Maya Devina dengan NPM akhir 174. Perkenalkan, nama saya Syafarina Renata Kumalasari dengan NPM akhir 183. Ya, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang mitigasi dan juga adaptasi dari perubahan iklim terhadap bidang pertanian. Peningkatan suhu global dan penurunan kutub menjadi indikator nyata perubahan iklim yang signifikan. Selama beberapa dekade terakhir, terjadi peningkatan suhu rata-rata dunia yang mencemaskan. Menurut laporan Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC, antara tahun 1850 dan 2019, suhu global naik sekitar 1,1 derajat Celcius. Data konkret menunjukkan bahwa tahun 2016 adalah tahun terpanas yang mencatat sejak dimulainya pencatatan suhu, dan setiap dekade terakhir telah menjadi lebih hangat daripada sebelumnya. Selain itu, pencairan es di kutub utara dan kutub selatan juga mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Satelit NASA mencatat bahwa ketebalan es laut di kutub utara menurun lebih dari 40% antara tahun 1979 dan 2020. Peningkatan suhu ini bukan hanya sekedar statistik, tetapi juga memiliki dampak mendalam pada ekosistem dan kehidupan manusia. Fenomena cuaca ekstrim, perubahan pola hujan, dan kenaikan permukaan air adalah beberapa hasil langsung dari perubahan iklim ini. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang perubahan iklim menjadi soalan penting untuk menyadarkan betapa pentingnya tindakan mitigasi dan adaptasi dalam menghadapi tantangan global ini. Dampak perubahan iklim, cuaca ekstrim yang semakin intens. Perubahan iklim berkontribusi secara substansial terhadap peningkatan kejadian cuaca ekstrim di seluruh dunia. Data menunjukkan bahwa badai yang semakin intens, kekeringan yang memanjang, dan banjir yang merusak telah menjadi fenomena yang lebih umum dan sering terjadi. Contoh serta bukti nyata dari wilayah-wilayah yang telah mengalami dampak serius akibat cuaca ekstrim ini, misalnya daerah pesisir di Filipina, sering menjadi sasaran badai tropis yang semakin ganas, seperti Typhoon Haiyan. Contoh serta bukti nyata datang dari wilayah-wilayah yang telah mengalami dampak serius akibat cuaca ekstrim ini. Misalnya daerah pesisir di Filipina sering menjadi sasaran badai tropis yang semakin ganas, seperti Typhoon Haiyan pada tahun 2013 yang menyebabkan kerugian besar dan merusak ribuan rumah. Di sisi lain, Australia mengalami kekeringan yang mematikan di beberapa wilayahnya, yang berdampak pada ketidakstabilan pasokan air dan merugikan sektor pertanian. Banjir di Bangladesh yang terkait dengan peningkatan intensitas hujan dan tingginya permukaan air laut menjadi ancaman konstan bagi keberlanjutan hidup masyarakat setempat. Dari data National Oceanic and Atmospheric Administration atau NOAA menunjukkan bahwa kejadian badai tropis kategori 5 atau kategori tertinggi cenderung meningkat, dan pola hujan yang ekstrim dapat menyebabkan banjir yang lebih parah. Dengan memperkenalkan contoh-contoh ini, kita dapat melihat bahwa dampak perubahan iklim bukan hanya abstrak, tetapi nyata dan merugikan bagi komunitas di berbagai belahan dunia. Dampak sosial dan ekonomi dari perubahan iklim. Perubahan iklim tidak hanya menciptakan tantangan lingkungan, tetapi juga memberikan dampak mendalam pada aspek sosial dan ekonomi di berbagai belahan dunia. Yang pertama, perubahan pola pertanian. Perubahan iklim mempengaruhi produktivitas pertanian, menggeser pola tanam dan panen. Sebagai contoh, di India, meningkatkan suhu yang ekstrim telah menyebabkan penurunan hasil pertanian, terutama di wilayah-wilayah yang sangat tergantung pada musim hujan. Petani mengalami kesulitan dalam mengelola tanaman dan ternak mereka, mengancam keberlanjutan pangan. Lalu yang kedua, migrasi manusia. Dampak perubahan iklim juga dapat menyebabkan migrasi manusia massal. Wilayah seperti Pulau Carteret di Papua Nugini dan Kepulauan Maladewa telah mengalami peningkatan permukaan laut, memaksa penduduk mereka untuk berpindah ke tempat-tempat yang lebih aman, menciptakan tekanan pada wilayah penerimaan migran, dan dapat
memicu konflik sosial serta ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya. Lalu yang ketiga, ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya. Perubahan iklim juga memperdalam ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya. Contoh nyatanya dapat ditemukannya di Afrika Sub-Sahara, di mana komunitas yang sudah rentan menghadapi tekanan ekonomi karena menurun hasil pertanian dan ketidakpastian cuaca. Hal ini menciptakan kesenjangan yang lebih besar antara masyarakat yang mampu dan tidak mampu mengatasi dampak perubahan iklim. Dengan memahami dampak sosial dan ekonomi ini, kita dapat melihat bahwa perubahan iklim tidak hanya menantang ketahanan lingkungan, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. 2, 3. Sekian penjelasan yang dapat kami berikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.